Al-galab ada tiga. Hati ini ada tiga. Pertama, qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini hadirin tidak bergentar sedikit pun mendengar orang azan. Tidak sedikit pun terbuka hati untuk membaca Al-Quran. Kerjaannya yang salah, selalu berbuat dosa setiap harinya. Lidahnya bicaranya tidak bermanfaat. Ada orang pengajian marah, itu toa, gangguin orang, kekerasan, orang mau tidur tahu. Ini hadirin hati mati. Kalau udah hati mati, maka ia berjalan di muka bumi ini ya bangkai. Kenapa? Cuman kerongkongnya kok yang jalan, hatinya nggak hidup, hatinya nggak ingat Allah. Ini satu. Nasallallahu walutuq wal afiyah, mudah-mudahan yang menjadikan hati yang mati kita semua. Dengar Quran tuh biasa aja. Orang azan bepandiran, subuh melandau, guring asar bangun jam 12 Ustaz. Ya. Kapanpun mau jam tidur, nggak tahu urusan orang-orang kita. La ilaha illallah, gitu. Nggak perhatian. Dua, supaya jangan terlalu panjang, supaya makannya jangan terlalu banyak tuh. Dua, qalbun marid, hati yang sakit. Siapa itu hati yang sakit? Hati yang sakit itu hati yang ibadah kepada Allah Ta'ala, tapi hatinya tidak menerima terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Dia ibadah, dia sholat, dia baca Quran, dia zikir, dia hadir majelis taklim, tapi hatinya menyakiti terhadap teman, hatinya dendam, hatinya selalu menyakiti orang lain, lidahnya jelek, rajin ibadah baca Quran, tapi rajin juga ngomongin orang lain. Dia tidak menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, mau dari sejenis penderitaan apapun, balaya, masaib, mau dari orang tua ataupun istri ataupun dari ekonomi, dia tidak menerima. Mengapa? Kenapa harus begini? Itu perkara kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan itu memprotes terhadap Allah. Tidak boleh kita menyebut, kenapa yang begini ya Allah? Mengapa begini ya Allah? Kalau begini gimana ya Allah? Tidak boleh begitu mengatakan, karena seakan-akan kita tidak menerima takdir Allah Ta'ala. Ini namanya qalbun marid, ibadah tapi hati sakit, tidak menerima, dendam terhadap sesama. Yang terakhir apa? Qalbun salim. Saya ringkas sedikit aja ya. Ringkas. Qalbun salim siapa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak bermanfaat anak dan harta kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat, hadirin. Makanya saya sering katakan di mana-mana hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di samping kita ibadah, di samping kita ke majelis taklim, saya sering katakan di mana-mana paling sulit di dalam diri kita nih menjaga perasaan. Sanggupkah pian 24 jam tidak ada sangkal dengan orang lain? Nabi Muhammad hatinya seperti itu, bukan hanya 24 jam, sampai mati hatinya tidak ada dendam. Ini yang berat. Sedangkan difirmankan dalam Al-Quran, di hari yang tidak bermanfaat harta dan anak menghadap Allah, kecuali orang yang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Kita tidur malam dalam hati dendam dengan sesama, itu orang kurang ajar. Mulutnya zikir, la ilaha illallah, itu orang kurang ajar. Subuh nggak bangun lagi, hadirin, berarti dia meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan apa? Zahirnya dia rajin ke masjid, zahirnya rajin baca Quran, tapi ia membawa kepada Allah Ta'ala perjumpaan dengan dendam di dalam hatinya. Saya waktu itu nangis tak kuat ketika guru saya bilang, Muhammad Yasin, itu guru saya, marhaba beb, dia bilang, ente sanggup dah 24 jam tidak ada sangkal terhadap orang lain. Ya Allah, saya langsung keluar mencer air mata. Ini yang terjadi kebanyakan, ya Allah. Kita mau mati dalam keadaan membawa apa, diri? Membawa benci, membawa dengki karena persaingan hidup, membawa apa yang lain, dan kita pasti menghadap Allah Ta'ala. Apakah kita membawa kepada Allah Ta'ala merasa hebat hati kita, merasa mempunyai kelebihan, sedangkan kita apa? Awaluka nutfah, nutfah setetes air mani, kata Sayyidina Ali. Wa akhiruka jifah, akhirmu akan berakhir daripada bangkai, ya diri. Bukankah kita sesekali menghinakan diri kita di mata Allah?